Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah teori akuntansi dengan judul konsep laba. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lucky Nurmansyah, yang kedua Novita Melisa Bahdi saya sendiri, dan yang terakhir Indah Lestari. Yang pertama, pengertian laba. Menurut Mitchell, pengertian laba dibagi menjadi dua, yaitu laba ekonomi dan laba akuntansi. Yang pertama, laba ekonomi. Laba ekonomi adalah tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan tersebut. Yang kedua, laba akuntansi. Laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Dalkawi 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukutan dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expenses dalam bentuk cost historis. Dan yang terakhir, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Lestari. Keunggulan laba akuntansi itu ada 4, yaitu laba akuntansi teruji dalam sejarah, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, dan yang terakhir, laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya, kelemahan laba akuntansi yaitu laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode. Laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan. Dan yang terakhir, laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relatif. Selanjutnya, menurut Fisher and Bedford, konsep laba itu ada 3, yaitu yang pertama ada basic income, yaitu konsumsi barang, jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua ada real income, yaitu kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Dan yang terakhir ada money income, yaitu kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya ada tujuan laporan laba, yaitu menyediakan informasi bermanfaat bagi pihak berkepentingan dalam laporan keuangan. Penggunaan informasi tentang laba perusahaan itu sendiri digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana, sebagai pengukur prestasi manajemen, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, dan yang terakhir sebagai dasar untuk pembagian dividen. Pengukuran laba. Ada 3 pendekatan dalam mengukur laba, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan ini menganggap bahwa perubahan laba terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Untuk transaksi eksternal, timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan untuk transaksi internal, timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan, yaitu A. Komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. B. Laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi.
C. Dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. D. Efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. E. Berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Pendekatan ini menganggap bahwa laba timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah A. Laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditujukan pada usaha memperoleh capital gain. B. Efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. C. Memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dan jenis kegiatan yang berbeda. Untuk yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran, capital maintenance. Pendekatan ini menganggap laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Pendekatan ini menekankan pada aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Dengan rumus, laba sama dengan total aktiva neto akhir periode dikurangi kapital yang diinvestasikan pada awal periode. Untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.